Cina itu mencakup ruang udara itu selama 40 hari dengan tanpa pemberitahuan apapun, dan itu juga mencakup 73.000 kilometer persegi. Jadi sangat luas melalui nota resmi. Ini tuh latihan militer besar-besaran katanya, sehingga menunjukkan bahwa Cina tuh punya sinyal kesiapan strategis. Tapi yang beredar sekarang di Indonesia, sekali lagi dari dokumen per 12 April dari The Guardian ya, dia bilang ini adalah proposal blanket override access. Jadi bagaimana pesawat militer US dapat membelah ruang udara kita untuk operasi darurat dan tanggap krisis. Dan katanya nih, ini dibahas waktu pertemuan Trump dan Prabowo di Februari 2026. Dan lagi juga ada latihan militer yang disepakati, yang ini yang saya agak keberatan. Sekali lagi saya belum lihat dokumennya, mohon maaf ya. Tapi katanya itu ada latihan militer yang disepakati cukup dengan notifikasi, jadi nggak punya izin kasus per kasus, hanya notifikasi. Nah itu kemudian tadi dibantah oleh Brigjen Riko Sirait ya, katanya ini bukan final. Dan saya berharap pemerintah betul-betul ini belum final ya, jangan kayak BOP kita semua kaget-kaget. Mungkin saya akan bicara tentang bagaimana gencatan senjata kemarin itu akhirnya kita lihat sendiri itu gagal karena bagaimanapun syarat-syaratnya itu banyak tidak mungkin dipenuhi lah, terutama oleh Iran ya, kalau kita lihat Iran. Jadi pertanyaan kalau saya lebih ingin melihatnya begini, dengan sekarang lalu lintas kapal yang masih terbatas ya, volumenya jauh dari normal, kemudian tingkat kerapuhan tuh menurut saya akan meningkat. Maka pertanyaannya nih, apakah gencatan bersenjata ini akan ambruk sekarang lalu dibuat lagi tahap berikutnya, atau kita harus membawa ke pertanyaan futuristik. Ini adalah jeda-jeda taktis yang akan dibuat oleh oleh ceasefire, atau ini titik balik sejarah manusia atau sejarah dunia gitu loh. Nah, kita bisa lihat kalau kita mau lihat dari kerangka multi perspektif ya, misalnya bargaining power dan security dilemma yang terus berlangsung, itu kalau kita mau pahami itu dari realisme neoklasik. Tapi kalau kita mau lihat dari liberalisme institusional, maka potensi kompleks interdependence ini melalui institusi multilateral baru itu sangat bisa menjadi kemungkinan. Dan yang terakhir, kalau mau lihat dari perspektif konstruktivis, maka narasi identitas ketahanan Islam ya di Iran versus visi post oil nih di Teluk itu seperti apa? Saya mungkin mau lihatnya lebih ke arah sana. Kemudian kalau kita mau analisa situasi hari ini, bagaimana serangan gabungan yang terjadi antara Amerika Israel yang kemudian mendegradasi sebagian infrastruktur nuklir dan rudal Iran, bagaimana juga kemampuan asimetrik Iran yang sangat keren lah, menurut saya udah keren banget lah, nggak ada lawannya, terutama untuk mengkontrol Selat Hormuz, meskipun tadi pada saat diskusi belum dimulai ada yang menyampaikan ini nggak fair dong, Selat Hormuz itu kan milik internasional gitu. Tapi buat saya memang Iran nggak punya pilihan. Kalau kita jadi Iran, pasti kita akan melakukan hal yang sama karena itu jadi senjata geografi yang sangat penting. Kemudian gangguan Hormuz tuh bagaimana menyebabkan lonjakan harga energi dan juga otomatis ribuan kapal yang bukan saja mengangkut energi tapi semua hal yang sudah dibahas tadi, dan bukti bahwa di era multipolar ini choke point itu sebenarnya bisa menjadi leverage sangat kuat gitu kan, karena ini menjadi rentan untuk seluruh dunia termasuk choke point kita Malaka. Jadi ini sangat-sangat menarik untuk kita bahas terkait Selat Hormuz. Nah, tapi saya ingin menariknya ke 3 skenario futuristik gitu ya. Karena menurut saya kita mesti lihat misalnya apakah ini kalau kita tarik ke 2030 2040 aja. Apakah kita tuh mungkin untuk pertama manage fragility. Apakah gencatan senjata berulang kali itu akan diperpanjang, kemudian adakah atau tidak adakah kesepakatan komprehensif ya kan, dan apakah kemudian Timur Tengah terus-terusan non-stop akan menjadi laboratorium hybrid warfare. Kemudian apakah skenario optimis regional security architecture baru, bisa saja malah dengan kejadian ini kalau kita lihat ke depan, terutama misalnya kalau saya dari perspektif saya di Rusia ya, Presiden Putin kan langsung mengedepankan kita punya jalan keluar dari masalah Hormuz kalau ini terus-terusan disandra oleh negara-negara Teluk gitu kan. Nah, jadi intinya kita bisa bicara tentang regional security architecture yang model baru. Saya nggak tahu ya kalau sampai Trump tuh bisa menghasilkan Abraham Accord, apapun juga Trump di periode pertama, menurut saya harus angkat topi kepada beliau karena telah melahirkan Abraham Accord dan itu menenangkan kawasan. Mungkin sekarang waktunya kita bisa tentang Hormuz Accord. Bagaimana kemudian juga yang terakhir adalah escalatory reset. Bagaimana gencatan runtuh dan konflik itu baru meletus pada 2028-an atau 2029 dan ini bisa menyebabkan fragmentasi yang lebih dalam. Faktanya
kita ini sekarang, menghadapi, isu yang sangat, sangat krusial gitu. Kebetulan sebelum saya tadi bicara di sini, saya itu, mengisi, salah satu TV dan saya kagum aja gitu sama keputusan dari para juru bicara presiden atau kantor apa namanya, KSP atau apapun tadi namanya, soalnya jadi banyak banget ya semacam KSP, saya udah nggak hafal juga. Tapi mereka semua optimis Indonesia tuh beda banget lah, Indonesia tuh akan survive, Indonesia akan kuat, Indonesia kuat di fiskal, kuat di pokoknya Indonesia tuh maha 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 kuat gitu. Saya cuma mau ingat aja mungkin Indonesia tuh maha kuat gitu dalam segala aspek, di fiskal, di ekonomi, di ketahanan energi mungkin ya, saya pakai tanda kutip mungkin. Tapi kan kita juga harus lihat, beberapa hal yang akan berdampak pada Asia dan pasti berdampak pada kita karena kita ada di sana. Nah, tarik lagi kembali kepada Hormuz, saya mau lihat misalnya, kalau kita bicara tentang skenario optimis tentang Hormuz Accord ya. Pertama kita bisa bicara tentang perjanjian keamanan maritim multilateral dan ini artinya bagaimana Hormuz Accord ini membuat, apa ya, menjadi menarik, akan jadi keamanan maritim multilateral pertama setelah perang dingin misalnya. Yang kedua bagaimana kita membuat jaminan navigasi, terus kita membuat verifikasi internasional, Atomic Energy Agency dan juga bagaimana melibatkan China sebagai stakeholder. Yang terakhir bagaimana juga kita membuat Iran itu terintegrasi ke ekonomi regional. Jadi ini intinya adalah, arsitektur baru yang menggabungkan deterrence kolektif dan kompleks interdependence gitu. Nah kalau kita kembali bicara tentang itu, mungkin saya mau lihat dari Rusia ya. Kembali tadi saya sudah sampaikan Rusia itu sudah berpikir dia tidak mau tergantung lagi pada Hormuz, itu aja jalan keluarnya karena akan menganggap Hormuz ini akan terus-terusan begini gitu, on off gitu. Nah buat Rusia dia sudah pasti dia sudah buat, NSR ya, Northern Sea Road. Bagaimana dia menjadi alternatif global dengan anggapan itu akan 40% membuat, jalur lebih pendek. Kemudian jangan lupa berapa kali saya ingatkan ketika kita sedang bergabung ke BRICS, saya bilang segera lompat ke Greater Eurasia Partnership karena di Rusia kami udah nggak bicara lagi BRICS, sudah lama gitu. Kami bicara tentang Greater Eurasia Partnership. Apa itu? Salah satunya adalah Eurasian Energy Corridors. Dan Eurasian Energy Corridors itu adalah mengaitkan BRICS sebagai Energy Alliance dan kita sudah ada di BRICS. Jadi kemungkinan untuk kita gabung ke sana tuh sangat besar. Yang kedua adalah bagaimana de-risking 20 to 25% perdagangan energi dunia pada 2040. Itu mesti sudah sangat kita pikirkan dan sekali lagi bagaimana menjadikan Rusia sebagai strategic energy partner sebagai negara global south. Itu kenapa dalam kesempatan ini saya mau bilang betapa banyak orang yang marah kepada saya gitu dan aduh terutama para buzzer itu ya. Ketika saya bilang berapa kali ke presiden langsung gitu, saya sampaikannya kalau surat dia dibaca. Jadi saya bikin aja video singkat. Saya bilang Pak Presiden, sejak Iran itu diserang pertama kali itu harusnya kita keluar dari BOP. Karena di BOP kita posisi kita jadi serba salah. Yang tadinya kita dianggap non alignment, kita dilihatnya tidak non alignment lagi. Saya dengarkan semua argumentasi orang yang setuju BOP, tapi saya tinggal di sini dan saya ada di luar Indonesia. Hampir semua orang yang saya temui itu terheran-heran Indonesia seolah-olah dianggap meninggalkan non alignment position dengan bergabung ke BOP. Apapun argumentasinya. Jadi buat saya tetap berpikiran mungkin seperti Prof Hikmahanto. Sebaiknya kita tuh betul-betul, meninjau ulang dan sebaiknya sudahlah, karena kenapa sih kalau BOP itu jadi beban nggak kita tinggalkan. Balik lagi ke Hormuz, maka menurut saya kalau kita berhasil, saya berharap Indonesia bisa memimpin, tapi saya nggak tahu lah apakah bersama Pakistan atau bersama siapa. Tapi dampak Hormuz Accord kalau kita bisa buat ya kan untuk menandingi dulu Abraham Accord saja mampu dibuat oleh Trump, makanya by the way segila-gila Trump saya pernah suka banget sama dia gitu ya. Nah kembali kita mungkin bisa menjadikan zona bebas senjata nuklir Timur Tengah. Itu harapan saya dan harapan saya itu sangat, saya sangat berharap, jelaslah didukung ini oleh Rusia dan China. Kemudian bagaimana kita bisa merekonstruksi Gaza dan Lebanon misalnya berbasis Islamic peace building. Yang ketiga adalah bagaimana transisi post oil itu dipercepat. Artinya perdamaian itu bukan lagi absennya konflik, tapi bagaimana pengelolaan konflik melalui hal-hal, normal ya. Mau teknologi, mau AI monitoring, mau blockchain, mau verifikasi dari sanction atau apapun percepatan transisi post oil itu bisa kita diskusikan. Nah, Indonesia saya sudah sering dengar kita tuh bisa jadi honest broker. Itu betul saya rasa. Karena Indonesia itu dengan posisi non alignment movement-nya itu kita tuh sangat bisa menjadi honest broker dan bukan saja honest broker tapi menjadi bridge builder dunia Islam dan ASEAN. Jadi saya tuh agak heran kalau sekarang kita misalnya tidak kemudian muncul
datang dengan daripada kita kita apa ya, menawarkan diri karena gini menurut saya menjadi mediator tuh nggak semudah itu. Mediator tuh dipilih bukan mengajukan diri gitu kan. Tapi kalau kita punya ide dengan bridge builder dunia Islam plus ASEAN itu akan sangat menarik. Kedua, bagaimana kita membangun Indonesian Islamic Peace Building Framework misalnya. Dan itu kita bisa bicara di situ tentang diversifikasi energi, kita bisa bicara tentang maritime domain awareness, kita bisa bisa bicara segala macam selat termasuk Hormuz, masuk Selat Malaka atau apa namanya, South China Sea yang terus terang aja dengan tiba-tiba Cina menutup ruang udara tuh, saya langsung bertanya-tanya, "Ada apa nih 40 hari nutup ruang udara?" Gitu ya. Nah, jadi saya kalau disampaikan secara cepat, mungkin kalau saya boleh dan diizinkan memberikan futuristic rekomendasi konkret gitu kan untuk Indonesia, bagaimana kita sebenarnya mendorong pembentukan Middle East Peace Contact Group, ya, dan kita harus libatkan negara OKI dan ASEAN. ASEAN itu sampai detik ini tuh sangat direspek apapun yang terjadi, we like it or not. ASEAN punya kekurangan tentu, tapi bagaimanapun ASEAN itu dilihat, dia sangat tinggi terutama di Rusia. Kami di beberapa kampus, termasuk di MGIMO, termasuk di kampus saya, itu sampai punya departemen yang betul-betul mengurusi ASEAN gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kerjasama teknologi dengan Rusia dan Cina dalam AI misalnya, dalam peace monitoring, serta climate resilient construction. Yang ketiga, kita harus memperkuat strategik otonomi berbasis Pancasila. Ini mungkin nggak banyak diomongkan, tetapi karena saya sering berinteraksi dengan Ibu Mega misalnya, dengan penerbangan-penerbangan kami bersama selama perjalanan bertemu POP, atau bertemu dalam rapat-rapat kami di UEA misalnya bersama Ibu, saya melihat Ibu tuh sangat termasuk ke Cina by the way, kami tuh melihat bagaimana Ibu sangat ingin Pancasila itu, diambil, menjadi strategik otonomi di tengah multipolarity chaotic yang sedang terjadi di dunia gitu. Nah, dan saya sangat menghormati, Kang Jana kenapa dan saya sempatkan sekali saya tuh hari ini ada di sini gitu, saya lari-lari tadi dari kampus, karena saya percaya insan cita yang sudah dibuat oleh Kang Jana ini sebenarnya bisa loh menjadi katalisator intelektual untuk policy brief dan, track to diplomacy. Saya harus sampaikan ini dengan segala hormat, saya mohon Kang Jana mampu melakukan ini, karena saya melihat ada banyak hal dilakukan di Indonesia, setiap pandangan akademik itu dikalahkan oleh pandangan buzzer. With all due respect, mungkin some buzzer tuh they are very smart gitu, tapi menurut saya, yang mereka buat adalah kebisikan, bukan solusi untuk bagaimana, ini bisa menuju Indonesia lebih baik. Kadang pandangan kita atau kekhawatiran kita tuh dianggap jadi seperti menakut-nakuti. Padahal bukan menakut-nakuti, tapi bagaimana kesiapsiagaan misalnya. Jadi itu kembali, saya berharap insan cita ini bisa menjadi katalisator intelektual. Yang terakhir adalah saya mau bilang bahwa ini adalah momen liminal ya, gencatan senjata 2026 ini, bagaimana kita jeda yang terbukti rapuh atau ambruk ini mengandung potensi sebenarnya transformasi besar dengan visi Hormuz Accord yang tadi saya sampaikan, dan bagaimana kontribusi Rusia dan Cina dalam, de-risking energi global. Nah, Timur Tengah dapat bergerak dari managed fragility menuju hybrid peace yang berkelanjutan dan adil sebenarnya, ya kan? Dan ini bagaimanapun juga sebagai akademisi Indonesia, saya tuh ingin mengubah diskusi kita yang menarik ini dengan para tokoh-tokoh hebat yang sangat saya hormati, dan terima kasih saya sudah diundang bicara di tengah-tengah, hadirin semuanya dan para guru besar saya dan para dokter kawan-kawan saya ini. Bagaimana kita itu dapat memberi kontribusi nyata dari voice of moderation sebenarnya menjadi architect of peace building di panggung global. Jadi saya sangat berharap sebenarnya, gencatan senjata yang gagal ini terbukti sebenarnya adalah, potensi betul-betul kita melakukan lompatan besar, transformasi besar, ide besar gitu kan. Dengan visi Hormuz Accord dan kontribusi yang tadi saya sampaikan, mungkin kita bisa manage fragility menuju hybrid peace, berkelanjutan dan yang pasti adil untuk semua, dan of course termasuk untuk Lebanon ya. Saya tuh dari tadi lupa menyebut Lebanon karena di kesalahannya menurut saya ceasefire kemarin adalah tidak melibatkan Lebanon ke dalamnya, padahal Lebanon itu adalah aktor yang penting dan harus diperhitungkan. Kalau kita lihat perang ini bukan perang militer ya, kita mesti paham juga, ini arsitektur keamanan kawasan, karena pertanyaannya bukannya siapa yang nembak siapa atau siapa menang siapa gitu kan, tapi yang berhak menentukan akhirnya nih aturan kawasan, jalur energi dan batas perang proksi. Kalau saya, masuk kepada pertanyaan Pak Afrizal dan Pak Fernando, eee, kalau begini, kalau ditanya kenapa kita nggak punya, kemampuan rudal yang ingin seperti Iran dan lain-lain, saya merasakan mungkin karena saya pernah terlibat banyak ya di Kementerian Pertahanan juga, bersama beberapa panglima, beberapa kepala staf. Mungkin kalau dari pandangan saya sekarang, saya melihat antara saya perbandingkan di sini dan di sana gitu, mungkin kita tuh roadmap-nya selalu berubah-berubah. Saya bisa bisa gambarkan aja, misalnya, di era Pak, Yudo Margono. Pak Yudo Margono sudah sangat jelas misalnya membuat kita itu, adalah,
harus membangun kekuatan yang menghadap keluar karena kita itu negara di nexus di Asia Pasifik, sehingga kekuatan yang kita mesti bangun itu kekuatan outward looking defense. Nah, apakah ada pemahaman yang sama tentang outward looking defense antara angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara? Itu satu PR. Yang kedua adalah juga bagaimana sebenarnya, apakah kemudian, eee, apa ya, egosentris antara angkatan itu bisa berkurang. Kalau saya melihatnya dari sini tuh, dari sana waktu itu dan dari sini sekarang, egosentris itu masih sangat kuat ya, masih sangat, dalam. Kemudian pergantian presiden kita melihat sendiri bagaimana dari konsep, Panglima Yudo Margono dengan waktu itu Pak Jokowi, itu kemudian yang tadinya sangat outward looking defense yang dirancang untuk, kita tuh menghadapi ancaman dari luar, sekarang kan tidak, dengan bisa kita lihat satuan-satuan yang dibangun di daerah, lalu konsentrasi ke MBG dan lain-lain. Jadi, kalau Bapak tanya sama saya mungkin itu jawaban sederhananya. Tapi kalau sekarang ditanya misalnya kenapa Indonesia tidak dipilih dan Pakistan dipilih, saya rasa Pakistan itu punya kekuatan utama ya. Pertama, dia itu punya jalur komunikasi ke Washington bukan saja kepada Trump, tapi dia itu punya hubungan dengan Defense, dia punya Steve Witkoff, hubungannya itu yang menurut saya juga bukan cuma pada Amerika, tapi pada Iran, pada Saudi. Dan Indonesia punya nggak? Itu pertanyaannya gitu loh. Jangan cuma kelihatan bahwa Pak Presiden sebelah Trump lalu dikasih map terus kemudian kita anggap mereka sangat dekat. Nggak gitu juga, ada beberapa hal yang di Washington mesti kita dekati selain juga di Iran dan Arab Saudi. Yang kedua, Pakistan itu punya kredibilitas di dunia muslim yang masih punya ruang bicara pada Teheran. Nah, selama ini kita punya ruang bicara nggak kepada Teheran yang langsung dianggap bisa bisa netral karena Teheran tidak dianggap perpanjangan tangan Barat. Kembali kepada isu BOP yang tadi disinggung, we like it or not gitu loh. Apapun perdebatan di sana, kami melihat di luar sini, memang masuknya ke BOP itu kita dianggap jadinya kok kayak lebih ke arah Barat gitu kan. Apapun argumentasinya ya. Nah, yang ketiga adalah Pakistan itu mengerti bahwa eskalasi Iran Israel ini menyeret krisis energi. Jadi bagaimana kemudian dia itu bukan sekedar mediator yang altruistik, tapi mediator yang membela kepentingan strategisnya juga sendiri selain dia membuat mediasi-mediasi lebih serius. Nah, ada kelemahan Pakistan yang mungkin kalau Indonesia nanti tetap ngotot mau lompat ke dalam tahapan berikutnya ya. Yang pasti, dia itu, eee, aktor yang tidak punya kekuatan memaksa, ya kan. Jadi dia bukan aktor yang bisa misalnya memaksa Israel, gitu. Dia hanya bisa minta jaminan dari Washington, tapi dia sendiri nggak bisa, gitu. Yang kedua, Pakistan juga punya fakta pertahanan dengan Saudi dan harus berhitung dengan kepentingan Teluk. Dan yang ketiga, dia tuh bingung ya, dalam masalah kemarin, diplomasi modern misalnya, mediator itu kan bukan hanya yang bisa buka jalur bicara atau ngobrol secara diplomatik, tapi bagaimana mengendalikan interpretasi. Ini menurut saya kata kunci. Jadi kekuatan Pakistan saya sudah sebut, tapi kelemahan Pakistan yang paling parah adalah bagaimana mengendalikan interpretasi. Contoh, interpretasi ketika pertama dibilang bahwa Lebanon itu masuk dalam, pasal yang disebutkan dalam ceasefire, tapi kemudian dibantah oleh Defense sama sekali tentang Lebanon tidak ada. Nah, itu juga menjadi, jawaban. Yang lain mungkin saya mau agak lompat sedikit, ke pertanyaan Pak Moderator karena saya juga tertarik untuk bahas, ini sedikit. Mohon izin Pak Prof, Hik dan yang lain yang sedang mau menjawab. Tapi saya pengen bilang, kenapa China tutup ruang udaranya? Karena menurut saya dia ingin sendirian di wilayahnya yang dianggap vital, sovereignty first gitu kan. Jadi bagaimana dia ingin betul bahwa dia itu bisa menganggap, memberikan military signaling bahwa dia itu punya kedaulatan, kuat di dalam ruang udara. Dan ini yang beredar, sekarang kita lihat kenapa Indonesia sepertinya malah mau nego. Kita juga mesti paham yang beredar nih katanya ya, ini tuh adalah baru proposal bukan keputusan yang sudah final. Tapi menarik bahwa Cina itu mencakup ruang udara itu selama 40 hari dengan, tanpa pemberitahuan apapun dan itu juga mencakup 73.000 kilometer persegi. Jadi sangat luas melalui notam resmi. Jadi artinya itu lebih besar dari Taiwan, ya kan? Dan itu sampai ketinggian tak terbatas. Jadi itu, benar-benar sampai keluar angkasa dan, beyond that. Sekali lagi kalau spekulasi dunia, Kang Moderator, ini tuh latihan militer besar-besaran katanya sehingga, menunjukkan bahwa Cina tuh punya sinyal kesiapan strategis. Tapi yang beredar sekarang di Indonesia sekali lagi dari dokumen per 12 April dari The Guardian ya. Kalau ada lebih dari itu saya mohon maaf saya nggak tahu, tapi yang saya tahu yang sampai di Guardian, dia bilang ini adalah, proposal blanket of right access. Jadi bagaimana pesawat militer US, ini dapat, membelah, ruang udara kita untuk operasi darurat dan tanggap krisis. Dan katanya nih, ini dibahas waktu pertemuan Trump dan Prabowo di Februari 2026. Dan lagi juga, ada latihan militer yang disepakati, yang ini yang saya agak keberatan. Sekali lagi saya belum lihat dokumennya, mohon maaf ya. Tapi katanya itu adalah latihan militer yang disepakati cukup dengan notifikasi, jadi nggak punya izin, kasus per kasus, hanya notifikasi.
Nah itu kemudian tadi dibantah oleh Brigjen Riko Sirait ya, katanya ini bukan final. Dan saya berharap pemerintah betul-betul ini belum final ya, jangan kayak BOP kita semua kaget-kaget. Saya senang Komisi DPR tadi sudah bilang bahwa tidak ada dasar hukum untuk akses bebas tanpa batas bagi militer asing, dan kalaupun ratifikasi, DPR harus harus menjadi perjanjian dengan resmi. Yang terakhir adalah bagaimana Kemenhub juga sudah bilang nggak bisa, kedaulatan udara kita itu tetap diatur dalam Chicago Convention. Dan sekali lagi saya masih berharap ini masih tahap negosiasi betulan ya, jangan terkaget-kaget seperti BOP. Saya rasa itu mesti saya jawab tadi pertanyaan moderator, karena ini sangat penting. Dan kalau ditanya kenapa tujuan Cina, jelas dia melindungi kedaulatan dan proyeksi kekuatan militernya. Dia juga mungkin sudah hitung ketegangan, dia bisa lihat di Hormuz bisa terjadi sesuatu, kenapa tidak di Taiwan? Mungkin itulah ketegangan tiga yang dihitung tentang Laut Cina Selatan, tentang apapun yang bisa terjadi di sana. Dari Pak Prabowo sendiri sekali lagi saya tidak bisa mewakili beliau, tapi mungkin dia itu berpikir tentang meningkatkan kerjasama pertahanan strategis antara Amerika dan Indo-Pasifik gitu kan. Mungkin dan juga mungkin dia ingin modernisasi TNI dan membalance China. Mungkin itu juga yang terjadi. Meskipun kalau saya tanya pribadi, kenapa harus membuka ruang udara? Itu karena resikonya ada, Prof. Hikmahanto bisa jelaskan itu lebih panjang lebar. Betapa bahayanya kalau kita membuka ruang udara tanpa kehati-hatian dan kejernihan berpikir dan juga kemampuan diplomasi yang unggul.